Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 1908205041 dari jurusan Akuntansi Syariah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan berbagi atau menganalisis suatu saham, yaitu saham PT Antam. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu dulu sekilas tentang perusahaan tersebut. Sekilas tentang Antam. Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang terbesar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Antam didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Dan Antam juga berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. Oke, kita lanjut mengenai laporan keuangan. Mengenai laporan keuangan. Di sini ada laporan keuangan 31 Maret 2021 dan 2020. Karena saya sudah mendownloadnya, kita lihat isinya. Nah, PT Aneka Tambang Tbk dan entitas anak and subsidiaries. Laporan posisi keuangan konsolidasian interim. Kita bisa lihat pada aset lancar berjumlah 10.077.495.965.000, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021, dan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 9.514.539.000. Dan pada total aset tidak lancar pada tahun 2020 yaitu sejumlah 22.998.556.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 berjumlah 22.319.328.600.000 rupiah. Jadi jumlah aset pada tahun 2020 sebesar 31.512.995.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 berjumlah
32 triliun 690 miliar 824 juta 565.000. Kita bisa lihat di sini ada peningkatan pada jumlah aset. Dan kita lanjut di liabilitas. Kita bisa lihat di sini jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 7 triliun 553 miliar 261 juta 301.000 rupiah. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 8 triliun 133 miliar 46 juta 549.000. Itu jangka pendek. Nah, sekarang kita lihat pada jangka panjangnya. Liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar 5 triliun 136 miliar 802 juta 669.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 sejumlah 4 triliun 758 miliar 97 juta 382.000. Di liabilitas jangka panjang mengalami penurunan dan jumlah total liabilitas pada tahun 2020 ya sebesar 12 triliun 690 miliar 63 juta 970.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 12 triliun 891 miliar 143 juta 931.000. Nah, kita bisa lihat di sini ada kenaikan dalam jumlah liabilitas. Nah, kita lanjut sekarang ada ekuitas. Pada ekuitas di perusahaan ini jumlah ekuitas pada tahun 2020 sebesar 19 triliun 39 miliar 449 juta 25.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 19 triliun 799 miliar 680 juta 634.000. Dan bisa lihat di sini jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas ditambah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 31 triliun 729 miliar 512 juta 995.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 32 triliun 690 miliar 824 juta 565.000. Nah, kita bisa lihat di sini penjualannya pada ini sungguh sangat naik drastis dari 5 triliun ke 9 triliun. Nah, kita lihat di sini penghasilan setelah pajak sebesar 129
miliar 852 juta 718 pada tahun 2021, dan ini pada tahun 2020 sebesar 173 miliar 469 juta 79.000. Baik, kita lanjut. Di sini ada segmen operasi. Di perusahaan ini ada dibedakan menjadi 3, yaitu ada nikel, logam mulia, dan pemurnian, serta bauksit dan aluminium. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi. Nah, kita lihat. Pada tanggal 31 Maret 2020, jumlah nikel sebesar 965 miliar 950 juta 956.000 rupiah. Sedangkan logam mulia pada tanggal 31 2020 sebesar 4 triliun 20 miliar 28 miliar. Kita lihat logam mulia pada tanggal 13 Maret 2020 sebesar 4 triliun 28 miliar 201 juta 995.000, dan bauksit dan alumina pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 187 miliar 597 juta 785, dan lain-lainnya sebesar 20 miliar 773 juta 229.000. Dan di sini jumlah semua total pada hasil dari nikel, logam mulia, dan bauksit dan alumina pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 5 triliun 202 miliar 523 juta 965.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 nikel sebesar 2 triliun 179 miliar 340 juta 377.000, dan begitu pun dengan logam mulia sebesar 6 triliun 634 miliar 758 juta 890.000 rupiah. Bauksit juga mengalami kenaikan sebesar 365 miliar 805 juta 328.000, dan lain-lainnya yaitu 30 miliar 586 juta 171.000, dan jumlah total semuanya sebesar 9 triliun 210 miliar 490 juta 774. Dengan demikian di sini sangat cukup signifikan kenaikannya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang peredaran saham PT Antam. Nah, kita bisa lihat di sini perkembangannya dalam satu hari dulu. Dimulai dari harga 2.480 pada tanggal 11 Juni 2021 jam 9:02, dan mengalami penurunan pada harga 2.440 di jam 9:45, lalu mengalami kenaikan kembali pada pukul 10:29 di harga menjadi harga 2.490.
dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2460 pada jam 11:28 dan mengalami kenaikan kembali pada harga 2480 di jam 14:03 dan mengalami kenaikan kembali pada harga 2490 di jam 14:05 dan mengalami penurunan pada harga 2450 di jam 14:19 dan ditutup pada harga 2470 di jam 14:50 dan kita bisa lihat fluktuasi ini meningkat 2,48% dan plus 60. Kita lanjut ke 1 bulan. Kita lanjut ke 1 bulan, diawali dari 17 Mei 2021 di harga Rp2.510 dan sedikit naik menjadi 2.600 di tanggal 18 Mei 2021 dan mengalami penurunan sangat lumayan drastis pada harga 2.270 di tanggal 24 Mei 2021 dan mengalami kenaikan yang cukup lumayan di harga 2.550 pada 2 Juni 2021 dan mengalami penurunan kembali pada tanggal 8 Juni 2021 di harga 2.350 dan naik sedikit menjadi 2.480 pada tanggal 11 Juni 2021. Kita bisa lihat di sini kalau 1 bulan itu malah minus 1,20% dan min 30. Kita lanjut ke 1 tahun. Baik, kita lanjutkan di 1 tahun. Dimulai dari 15 Juni 2020 dengan harga Rp565. Fluktuasi ini cukup naik lumayan dan di tanggal 20 Januari 2021 di harga 3.190 dan sampai di tanggal 11 Juni 2021 sebesar 2.480. Baik, kita lanjut ke performa finansial. Performa finansialnya cukup sangat bagus, turunnya pun tidak terlalu banyak. Pendapatan pada Maret 2021 pendapatannya 9,21 triliun dan naik 77,4% dan laba bersih sebesar 630,38 miliar, naik 323,67%. Ya, mungkin itu saja analisis dari saya. Menurut saya, ketika kita ingin berinvestasi, perusahaan Antam ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain saham dan untuk berinvestasi. Dengan melihat fluktuasi saham Antam ini dirasa cukup untuk memulai berinvestasi.
jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.